Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus pembelajaran diferensiasi yang ada pada modul 2.1. Di mana dalam kegiatan ini kami dengan 3 kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Prasetyo Dinugoro, kemudian ada teman saya yaitu Binali dan Iwan Edi Putra. Untuk skenario-nya adalah Budirana adalah seorang guru biologi SMA yang mengajar murid kelas 10. Adapun tujuan belajarnya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat karbon hayati di Indonesia beserta ancaman dan waspadanya. Karena situasi sedang pandemi, Budirana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru yang mengikuti muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Budirana telah menyiapkan paparan materi kenaikan karbon hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh gurunya. Di dalam paparan ini, Budirana menjelaskan tentang konsep kunci dari kenaikan hayati dan tingkatannya, yaitu kenaikan ekosistem, kenaikan spesies, dan kenaikan genetik. Budirana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang relevan dengan nilai kritis kenaikan hayati yang ada di Indonesia. Jumlah yang digunakan misalnya telah koran, video dari Karti, WWF, kritis yang ia dapatkan dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Budirana menyiapkan beberapa plan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid kemudian diminta untuk mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban jawabannya. Budirana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Budirana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap berdiskusi sinkron, guru memberikan pertanyaan formatif untuk memulai. Pertanyaan yang digunakan adalah yang pertama, tingkatan kenaikan hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu, mengapa? Kapan terancamnya kenaikan hayati ekosistem dapat mengancam kenaikan hayati spesies dan genetis, mengapa? Dan pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pengalaman murid akan konsep. Setelah proses diskusi daring, Budirana mengamati jawaban murid-murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi dan murid atau apakah ada murid yang tampak belum paham. Dari diskusi, Budirana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di Indonesia, yang membuat dampak negatif bagi 3 tingkatan aktivitas sekaligus rekomendasi penanganannya. Budirana berkata bertulis sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan ketentuan web, misalnya video singkat, post digital, situs web, surat suara, asalkan semua informasi yang dijelaskan sesuai dengan rubrik yang diberikan dan telah diskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan waktu yang telah digunakan atau telah disediakan. Selama proses diskusi daring, Ibu Budirana mengamati jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dibeli murid atau apakah ada murid yang tampak belum paham. Dari diskusi, Budirana melakukan semacam tantangan belajar info digital yang mudah digunakan bagi murid Budirana
tugas rekaman suara dan sebagainya. Berikutnya adalah strategi pembelajaran, diferensiasi apa yang digunakan. Strategi pembelajaran diferensi yang dengan Budriana yang pertama adalah diferensiasi kekuatan. Karena diferensiasi kekuatan adalah mengacu pada satu guru dalam membedakan proses belajar cepat menggunakan konten. Ini konten adalah ketentuan konsep dan problem yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan konten merupakan apresiasi murid yang mempertimbangkan permintaan murid baik aspek sila belajar, aspek murid, dan aspek pola belajar murid ataupun hasil Budriana sumber yang digunakan adalah kunci yang dibuat sesuai dengan pokok dasar utama dalam pelajaran dan mempelajari kami hati dan tulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid diminta untuk memberikan umpan balik proses coba dalam bagaimana murid memahami setelah memetakan tujuan belajar, yang perlu diperhatikan adalah proses bagaimana murid mempelajari, memikirkan apakah belajar dalam individu atau kelompok setelah murid dan belajar atau melaksanakan tugas Assessment learning adalah asesmen untuk memperbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua adalah assessment of learning adalah asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Untuk langkahnya adalah penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat oleh siswa.